Halo pemirsa setia Vibis News, kembali lagi bersama saya Giverensa dalam Vibis Fokus. Kali ini kita akan bahas bagaimana rancangan dari APBN perubahan Indonesia untuk tahun 2015. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini pemerintah dan juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui beberapa asumsi makro yang akan digunakan pada rancangan perubahan dari APBN tahun 2015. Yang paling penting adalah saat ini kita akan bahas bagaimana potensi dari APBNP 2015 menyongsong dari kegiatan perekonomian pada tahun 2015 beserta dari tantangan-tantangan global dan juga tantangan regional maupun dari tantangan domestik. Kita tahu bahwa saat ini pada rancangan APBNP 2015 beberapa perubahan telah dilakukan. Salah satunya ada yang paling signifikan adalah pengurangan belanja subsidi yang dikurangi cukup signifikan dari asalnya pada APBNP pada tahun 2015 dianggarkan pada level 414 triliun rupiah. Saat ini telah berkurang sebesar 232 triliun rupiah. Sementara untuk asumsi dasar makro mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok turun tipis sebesar 0,1% menjadi 5,7% yang sebelumnya berada di level 5,8%. Sementara juga inflasi ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 5% dari sebelumnya mengalami 4,4%, di mana target inflasi ini mengingat beberapa sektor global yang akan nopang dari isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan juga penguatan harga minyak yang saat ini harga BBM dipatok untuk bergerak dalam level fix subsidi sehingga harga minyak berpotensi untuk meningkatkan inflasi untuk tahun ini. Sementara dari nilai tukar rupiah mengalami kenaikan dari level 11.900 menjadi asumsi makro kita di level 12.500 rupiah, di mana adanya peningkatan asumsi makro di nilai tukar mengingat adanya potensi dari penguatan USD dollar dengan adanya isu dari penaikan suku bunga the Fed rate untuk tahun ini, sehingga diprediksi nilai tukar rupiah mengalami tekanan pada pertengahan tahun. Sementara dari tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengalami revisi dari asalnya 6% menjadi targetnya untuk bunga SPN menjadi 6,2%. Adapun harga minyak mentah mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada APBN 2015 pemerintah menetapkan asumsi makro harga minyak di level $70 per barel. Saat ini mengalami penurunan menjadi hanya $60 per barel. Saat ini juga penurunan harga minyak juga disebabkan oleh masih adanya potensi penurunan minyak di bawah level 50 per barel AS yang saat ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk melanjutkan perekonomiannya. Sementara dampak dari revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 5,7% itu disebabkan oleh beberapa sektor fundamental dari global, di mana adanya pelemahan dari permintaan Jepang mengingat defisit kita terhadap minyak itu mengalami peningkatan pada tahun lalu sebesar 1,36 miliar dolar AS dengan total defisit sebesar 426 juta. Hal ini juga mengakibatkan bahwa defisit kita masih dalam batas wajar, sehingga penurunan ini hanya berdampak sangat tidak signifikan, sehingga untuk tahun ini diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,3% hingga 5,5%. Sementara untuk konsumsi yang akan digunakan untuk pengeluaran pada PDB kita berasal dari PMTB atau penanaman modal, di mana penanaman modal ini diharapkan menyumbang besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2015. Sementara untuk inflasi masih ditargetkan sebesar 5%, di mana target ini menyusul beberapa sentimen global seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan juga beberapa stimulus dari Eropa yang bisa meningkatkan nilai pendapatan Indonesia dan juga nantinya akan menimbulkan inflasi yang cukup moderat. Sementara untuk nilai tukar rupiah di level 12.500 mengingat adanya sentimen global seperti pelemahan dari nilai tukar dan juga penguatan AS dan juga disebabkan oleh pelemahan harga minyak dunia dan juga dari pelemahan harga emas yang meningkatkan harga dolar, sehingga rupiah cenderung akan tergerus untuk beberapa bulan ke depan.
Sementara untuk tingkat suku bunga dijaga pada level 6,2%, di mana adanya sentimen kenaikan suku bunga Amerika Serikat harus diwaspadai dengan adanya aliran dana keluar dari negara berkembang yang nantinya akan menyebabkan nilai tukar rupiah kita semakin tertekan. Untuk itu, pemerintah menargetkan bunga SPR menjadi 6,2% untuk menjaga dari capital inflow kita masih terjaga berada pada Indonesia, sehingga Indonesia tidak mengalami arus dana yang cukup besar yang akan menyebabkan atau tekanan dari sektor nilai tukar rupiah. Dengan beberapa perubahan dari asumsi makro dan juga struktur APBN tahun 2015, diharapkan Indonesia mendapat peluang dari sentimen global maupun regional, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dalam sektor yang berkualitas, sehingga dengan adanya ruang fiskal yang cukup lega dari pengurangan subsidi energi dapat dimaksimalkan oleh pemerintah dalam belanja infrastruktur, sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Sekian Fibis Fokus untuk edisi pekan ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.